Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari rumah sakit ibu dan anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Santi Widiasari, SPOG. Halo dok, apa kabarnya hari ini? Baik, Ranggu, selamat siang. Selamat siang buat semua yang ada di rumah. Mungkin ada beberapa sahabat Dedari yang sudah pernah menonton dan mungkin sudah kenal dengan Dr. Santi. Ini seorang dokter spesialis kandungan di RSUD Dedari Kupang. Nah dok, mungkin bisa perkenalkan diri sedikit untuk sahabat Dedari yang baru pertama kali menonton Depot kali ini, mungkin bisa kenalan dulu. Oke, saya Dr. Santi Widiasari SPOG. Saya dokter kandungan full timer, jadi 24 jam full di RSUD Dedari. Saya sudah bekerja dari tahun 2013, jadi sudah hampir 10 tahun. Mungkin sudah ada banyak pasien saya yang di sini, atau mungkin yang belum, bisa nanti kontrol kehamilan atau yang lain-lain ke RSUD Dedari Kupang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang persalinan prematur. Nah, dok, kelahiran prematur atau persalinan prematur itu apa, dok? Mungkin sebelumnya saya jelaskan bahwa persalinan prematur itu angka kejadiannya masih banyak. Mungkin di NTT juga masih banyak, cuman untuk penelitian angkanya itu juga kita belum pasti. Kemudian sebelum saya masuk ke persalinan prematur, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu persalinan. Persalinan menurut WHO itu adalah keluarnya hasil konsepsi dari cukup bulan, itu dari umur kehamilan 20 minggu sampai 42 minggu, di mana hasil konsepsi itu sudah bisa hidup di luar rahim. Itu. Okay. Kemudian mungkin ada beberapa pembagian persalinan itu menurut umur kehamilan. Itu ada yang disebut dengan abortus, atau secara awam kita ketahui dengan keguguran. Itu adalah pengeluaran hasil konsepsi dari umur kehamilan di bawah 20 minggu dengan hasil konsepsinya yang tidak bisa hidup di luar kandungan atau beratnya kurang dari 500 gram. Kemudian persalinan prematur itu persalinan di usia umur kehamilan 20 minggu sampai di bawah atau sama 37 minggu dengan berat bayi biasanya di bawah 2.500. Kemudian persalinan aterem, persalinan di cukup bulan, itu persalinan dari umur kehamilan 37 minggu sampai di bawah 42 minggu. Kemudian ada yang namanya posterem, itu kehamilan sudah lewat dari 42 minggu. Nah, itu pembagiannya. Baik, dok, pada usia minggu keberapa kehamilan dikatakan prematur? Mungkin definisi prematur tadi sudah saya sebutkan bahwa persalinan prematur menurut WHO itu adalah persalinan yang terjadi dengan umur kehamilan antara 20 minggu sampai kurang atau sama dengan 37 minggu. Itu setara dengan 259 hari dari gestasi dihitung dengan HPHT yang jelas. Artinya good dating, bahwa hari terakhirnya itu jelas, atau kalau HPHT tidak jelas dengan pengukuran USG. Nah itu. Kemudian mungkin berat bayi di bawah 2.500 gram. Baik, dok, melahirkan prematur atau melahirkan yang tidak pas bulan tadi ya, dan melahirkan di usia yang pas bulan itu punya gejala yang sama atau tanda yang sama atau beda, dok? Persalinan prematur dengan persalinan yang sebenarnya itu sebenarnya tandanya sama. Dengan kontraksi yang intermittent itu 2-3 kali dalam 10 menit selama 30 sampai 40 detik. Kemudian ada pembukaan serviks minimal 2 cm. Kemudian ada pengeluaran tanda juga. Cuma dibedakan di umur kehamilan. Kalau tanda-tandanya itu hampir sama. Oke, baik. Dok, selama menjalani masa kehamilan nih, ada yang namanya kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Ya. Nah, cara ibu hamil untuk membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi yang sesungguhnya itu gimana, dok? Di sini mungkin ada kriteria untuk membedakan ya, Rambu ya, bahwa kontraksi palsu atau Braxton Hicks itu biasanya terjadi 2-4 minggu dari taksiran persalinan. Nah, itu bisa membedakan dengan kontraksi asli itu dari beberapa kriteria, itu beda pada pola kontraksi. Polanya. Pada kontraksi palsu itu polanya tidak teratur.
Jadi hilang muncul dalam jangka waktu yang lama. Dan dia semakin lama tuh semakin melemah, bukan menguat. Tapi pada kontraksi asli itu kontraksinya semakin lama semakin tinggi dan menuju ke persalinan. Jadi kalau kontraksi asli itu dia tidak menghilang, dia malah akan meningkat kontraksinya. Kemudian bisa dibedakan dengan intensitas kontraksinya. Pada kontraksi palsu intensitasnya itu bervariasi dan akan terjadi bila ibu itu istirahat akan hilang. Tapi pada kontraksi asli walaupun istirahat, aktivitas, kontraksinya akan tetap dan malah semakin meningkat. Kemudian ada juga kriteria membedakannya itu dari pola nyerinya. Pola nyeri pada kontraksi palsu itu yaitu yang saya sebutkan juga tadi, semakin lama nyerinya semakin meningkat. Kalau yang palsu semakin lama semakin melemah, apalagi ibunya istirahat. Kalau kontraksi asli yaitu dengan cara apapun dia tidak akan hilang. Dan kemudian yang terakhir dengan pada kontraksi Braxton Hicks itu polanya itu kontraksinya berada di terutama di bawah perut, kram-kram gitu aja. Tapi kalau kontraksi palsu itu menyeluruh, jadi kontraksinya menyeluruh di perut bawah, dan intensitasnya semakin lama semakin meningkat. Itu kita bisa membedakan mana kontraksi palsu dan kontraksi asli. Iya. Nah, Dok, hal apa sih yang bisa meningkatkan resiko seorang mengalami persalinan prematur? Faktor risiko itu ada faktor idiopatik. Idiopatik itu artinya penyebabnya tidak bisa ditentukan. Jadi mengalir begitu saja terjadi persalinan prematur. Kemudian faktor yang lain, faktor iatrogenik yang didapat itu biasa dibagi menjadi keadaan ibu misalnya pada PEB, keracunan kehamilan. Itu bisa terjadi prematur karena tensi tinggi dan perlu terminasi mungkin di bawah 37 minggu. Artinya prematur yang dibuat. Kemudian selain PEB, perdarahan antepartum itu perdarahan yang terjadi sebelum kehamilan 37 minggu. Biasanya pada plasenta previa yang menutupi, artinya plasenta previa itu plasenta yang lokasinya tidak pada tempatnya. Misalnya dia menutupi jalan lahir, 4 cm di bawah jalan lahir, plasenta marginal dan lain-lain. Kemudian ada abrusio plasenta atau solusio plasenta. Biasanya plasenta terlepas sebelum waktunya. Nah, itu bisa terjadi di kehamilan prematur bila pada pasien dengan tensi tinggi, kemudian dengan riwayat urut, kemudian dengan trauma. Itu bisa terjadi solusio plasenta. Kemudian pada chorioamnionitis, misalnya pada infeksi intrauterin, misalnya pecah ketuban sebelum umur kehamilan 7 minggu, kemudian infeksi chorioamnionitis, terjadi kontraksi dan masuk ke infartu, persalinan prematur. Kemudian juga penyakit sistemik pada ibu, penyakit jantung, paru-paru, TBC, HIV dan lain-lain itu bisa juga memicu timbulnya persalinan prematur. Kemudian kalau faktor janin misalnya gawat janin. Nah, gawat janin itu artinya kegawatan pada janin sebelum umur kehamilan 37 minggu. Misalnya penyebabnya ya mungkin karena pecah ketuban, karena abrusio plasenta yang tadi. Kemudian infeksi intrauterin bisa juga menyebabkan, atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi gangguan oksigenasi dari ibu ke bayi juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Kemudian ada tali pusat terlilit tali pusat juga bisa. Kemudian faktor-faktor yang penunjang lainnya sosiodemografi, faktor psikososial, misalnya kecemasan dan stres pada ibu itu juga dapat menyebabkan persalinan prematur. Mungkin ada masalah keluarga, masalah dengan suami, istilahnya stres berat bisa mempengaruhi, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian ini keadaan stres, respon emosional ibu juga bisa, sosial, faktor pekerjaan, ekonomi, sosial ekonomi yang rendah, mungkin istilahnya ke ekonomi yang rendah, tidak ada pendapatan yang sesuai sehingga ibunya juga stres, ya faktor-faktor itulah. Mungkin faktor demografi, usia kehamilan juga, usia seorang ibu hamil di bawah 15 tahun dan lain-lain. Itu faktor risiko.
Baik, dok, apa sih penyebab dari persalinan prematur tadi? Oke. Ada beberapa faktor, jadi dia bukan satu faktor ya. Jadi penyebab kelahiran prematur itu multifaktorial. Jadi bisa kombinasi satu atau dua atau tiga penyebab. Salah satu penyebabnya adalah stres maternal atau stres fetal. Artinya ya faktor itu yang tadi depresi pada ibu. Kemudian inflamasi intraamnion yang biasanya akibat infeksi dari ascendent. Misalnya ibunya ada infeksi pada vagina, vaginosis, keputihan, trichomonas, sifilis dan lain-lain. Itu infeksi itu ascending, naik dia. Jadi menginfeksi intraamnion itu penyebabnya salah satu. Kemudian perdarahan DC2, kelainan vaskuler misalnya pada placenta previa yang tadi saya sebutkan, kemudian pada solusio placenta dan juga pada underperfusion arteri uterina. Kemudian penyebab lainnya itu penuaan DC2. Misalnya pada prematur decidual itu menyebabkan gangguan dari oksigenasi dari ibu ke janin. Itu juga bisa menyebabkan. Kemudian yang sering juga menyebabkan prematur itu inkompeten serviks. Jadi serviksnya itu pendek. Jadi itu pada ibu yang inkompeten serviks itu biasanya akan terjadi kelahiran prematur yang berulang. Nah itu biasanya diterapi dengan sirklase, diikat pada ibu-ibu dengan inkompeten serviks, sehingga pengikatan itu akan dapat menyebabkan kehamilan itu bisa bertahan sampai aterem. Kemudian penyebab lainnya itu adalah distorsi uterus, misalnya kelainan pada ductus mullerian, fibroid uterus, mungkin anatomi pada uterus yang dibawa dari lahir juga. Kemudian penyebab lainnya infeksi ekstrauterin, misalnya ascending infeksi akibat yang paling sering itu adalah infeksi saluran kencing, misalnya pilonefritis, kistitis dan lain-lain. Kemudian penyebab lain juga proses hormonal, kemungkinan karena menurunnya hormon progesteron. Jadi itu faktor risiko yang bisa terjadi tunggal atau biasanya gabungan antara semua penyebab itu. Oke, dok, hamil di usia yang masih muda atau usia belia itu bisa menyebabkan persalinan prematur, kelahiran prematur juga atau gimana? Itu tadi sudah saya sebutkan di faktor risiko pada usia kehamilan di bawah 15 tahun itu perkembangan dari organ reproduksi itu belum maksimal. Jadi kemungkinan bisa menjadi faktor risiko terjadinya kelahiran prematur. Baik, dok. Kalau begitu, untuk kehamilan yang masih sangat muda itu sangat bahaya karena bisa bahaya untuk dirinya sendiri, bahayanya juga untuk si bayinya juga gitu, bisa kelahiran prematur. Nah dok, untuk pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ibunya sudah punya riwayat kelahiran prematur nih, untuk persalinan berikutnya itu tetap ada resiko untuk melahirkan prematur lagi atau gimana dok? Pada semua ibu hamil, risiko kehamilan prematur berulang itu bisa terjadi, terutama pada penyebab dengan inkompeten serviks itu akan berulang. Dan juga penyebab karena tidak screening yang baik, misalnya pada kehamilan itu kita perlu screening cek urinalisis untuk mengetahui adanya asimptomatik infeksi kencing. Kalau itu tidak terdeteksi, juga bisa terjadi pengulangan dari persalinan prematur. Berarti bisa berulang. Tapi artinya pada salah satu ibu hamil tidak pasti juga sih pada ibu sendiri, tapi kemungkinan berulangnya itu ada gitu dengan penyebab yang beda-beda. Baik. Okay. Nah dok, kelahiran prematur ini bisa dicegah bagaimana sih caranya? Ya cara mencegahnya kita melihat faktor risiko itu, jangan hamil di usia di bawah 15 tahun, kemudian lakukan antenatal care yang baik, screening yang baik, kemudian menghindari infeksi-infeksi yang menyebabkan infeksi intrauterin, misalnya menghindari infeksi pada kelamin, misalnya sifilis, vaginitis dan lain-lain, dan menjaga kebersihan organ reproduksi dan rajin ANC. Iya. Dok, ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan seorang bayi itu bisa lahir dalam keadaan prematur, ada atau enggak? Kalau makanan itu dari penelitian sampai sekarang tidak ada. Jadi tidak ada penelitian yang pasti makanan bisa menyebabkan kelahiran prematur. Soalnya
ibu makan nanas gitu. Iya. Itu sebenarnya mitos, tidak ada penelitian yang pasti. Oke. Berarti memang kalau untuk kelahiran prematur ini yang harus dijaga, ibunya harus menjaga sebenarnya. Iya. Itu kondisi badannya dari si ibu, kemudian. Ya intinya kita menghindari faktor-faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Betul. Iya. Oke, Dok, mitos atau fakta nih, Dok. Ibu yang sudah atau pernah mengidap penyakit menular seksual seperti gonorea, terus sifilis, herpes, itu Iya. bisa menyebabkan persalinan prematur. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab itu kan penyakit-penyakit infeksi kelamin. Salah satunya vaginitis, terus sifilis itu juga kan bisa menyebabkan asjeni infeksi, menginfeksi janin itu. Jadi kemungkinan kalau infeksinya terjadi di saat umur kehamilan yang di bawah 37 minggu, jadi itu bukan mitos lagi. Jadi itu memang penyebab dari salah satu penyebab dari kelahiran prematur. Iya. Gitu. Mm-mm. Nah, sahabat setia dari itu tadi penjelasan tentang persalinan prematur dari Dokter Santi. Nah, Dok, untuk penutup nih ada pesan-pesan untuk sahabat setia dari mengenai persalinan prematur? Untuk para ibu-ibu hamil, tolong untuk melakukan ANC secara teratur. Boleh ke puskesmas untuk pemeriksaan setiap bulan, tapi perlu pemeriksaan USG pada ibu hamil itu sebanyak 3 kali. Dan ditambah 1 kali saat lewat waktu. Kemudian jaga kebersihan, kebersihan organ reproduksi, hindari faktor risiko untuk kelahiran prematur, dan tingkatkan nutrisi juga, dan tingkatkan pengetahuan dengan membaca-baca internet tentang kelahiran prematur itu sendiri. Itu aja. Oke, baik sahabat setia dari itu tadi pembahasan kita bersama Dr. Santi Widyasari SPOG mengenai persalinan prematur. Nah, semoga pembahasan tadi bisa menjadi pengetahuan baru untuk para ibu atau para calon ibu untuk selalu menjaga kehamilan agar terhindar dari persalinan prematur. Nah, sahabat setia dari jangan lupa like, share, dan juga komen kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas di dari podcast di kali ini. Oke, semoga sahabat setia dari sehat selalu. Sampai jumpa di dari podcast berikutnya. Bye.